Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Libra ya, terkait percintaannya di bulan Oktober 2020. Oke Libra, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah. Tiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Dan saya tidak mungkin membacakan energi ini untuk kalian satu persatu ya. Yang saya bacakan ini energi secara kolektif yang paling besar. Oke Libra, apabila kamu ingin readingan ini resonate 100%, kalian bisa personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, sebelum aku mulai aku berdoa dulu ya. Libra, kalau bisa kalian ikutin reading ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kalian ini bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Jadi kalau bisa jangan dilengkap-lengkap, kalau dilengkap-lengkap takutnya hasilnya nggak sesuai atau nggak resonate ya. Cinta Libra Oktober 2020. Oke, cinta Libra Oktober 2020. Two of Pentacles. Three of Pentacles. Queen of Swords. The Devil. Ten of Pentacles. Pack of Wands. Six of Swords. Queen of Cups. Ace of Pentacles. Two of Swords. Dan bottom of the decknya Pack of Swords, the Star, Three of Wands, the High Priestess, Queen of Wands, Three of Swords, Knight of Wands. Oke, Libra Oktober 2020. Kalau saya lihat di sini ya, terutama untuk bagi kalian yang lagi dekat atau mungkin dealing dengan seseorang saat ini, kamu sudah tahu bahwa dialah orang yang memang baik untuk kamu ya. Jadi kamu sekarang sudah bisa membedakan dan tahu mana yang memang terbaik dan memang mana yang bukan, maksudnya nggak baik ya. Jadi intinya mungkin dari secara sifat, kepribadian, mungkin sekarang kamu bisa menilai apakah dia pantas untuk kamu atau tidak ya. Jadi di sini kamu sudah dapat memilih ya. Jadi ada orang yang kamu pilih, atau mungkin ada orang yang kamu sukai ya, yang lagi dekat dengan kamu atau yang menjadi pasangan kamu sekarang, dan sekarang kamu sadar atau kamu berpikir, wah ternyata dialah orang yang pantas untuk kamu, dan seharusnya orang tersebut tidak kamu sia-siakan karena kamu memegang dua pentacles di sini ya, dua di sini berarti memang benar-benar dia itu ibarat berbobot lah ya untuk kamu ya, mungkin dari
segi keuangan dan dari segi kepribadian juga cocok untuk kamu ya, makanya mungkin kamu pilih dia. Oke, di sini ada Three of Pentacles ya. Dan apa yang kamu pilih juga tidak salah. Dan apa yang kamu dealing saat ini, orang tersebut juga tidak salah. Ya Libra ya. Jadi kamu nggak mau sampai hal tersebut menjadi suatu kesalahan tentunya ke depannya. Cuma saya lihat orang yang lagi dealing dengan kamu ini atau yang menjadi pasangan kamu, orangnya sih mungkin dia tuh dewasa ya. Dia lebih tua dari kamu. Ya, dari umur dia lebih tua. Dan dia ini dari sikapnya, kepribadiannya dewasa sekali. Ya, dewasa. Cuma selain dewasa, dia ini orangnya tegas. Tegas loh dia orangnya. Tegas. Baik, orangnya baik, cuman tegas. Kamu tahu kan tegas itu gimana? Ya, dia tegas. Dan dia orangnya agak sulit kalau kamu yang merintah dia. Ya, karena dia bukan tipikal orang yang akan diperintah. Ya. Jadi misalnya kalau kamu nyuruh-nyuruh dia atau merintah-merintah dia, dia kurang suka. Ya, kurang mau. Ya gitulah manusia ya. Begitulah kita mencari pasangan. Kita harus menerima kelebihan dia dan menerima juga kekurangannya ya. Jadi jangan kelebihan aja yang kita terima ya Libra ya. Dan di sini untuk tipe lainnya orangnya sih bukan orang yang ceria ya, karena dia orangnya pendiam dan orangnya nggak begitu ramah. Bukannya dia nggak ramah atau gimana sih, emang sifat dia begitu gitu ya. Judes, orangnya judes. Ya sorry nih, orangnya judes karena sifatnya itu yang pendiam ya, nggak banyak bergaul orang ini. Itu sih secara energi dari tarot yang saya lihat ya. Lalu ada The Devil di sini ya. The Devil di sini ingin dikasihkan, bukan berarti dia itu nggak baik untuk kamu, tapi kamu mencari yang terbaik ya. Dan kalau The Devil di sini artinya sih kamu nggak mau terlalu terburu-buru untuk menjalani sebuah hubungan. Atau mungkin kalau kalian yang udah berpacaran di sini, mungkin kamunya nggak mau buru-buru untuk menikahi dia ya. Ya kamu tahu dia yang terbaik, tapi bukan berarti kamu cepat-cepat menikahi dia. Maksudnya kamu ada keinginan menikah sih udah pasti ada, tapi bukan untuk sekarang ya. Kamu butuh waktu dan butuh proses ya. Ya saya lihat gitu. Karena kamu masih ingin mencari lanjut info tentang dia. Karena yang saya lihat kamu cari info tentang dia ini nggak begitu banyak ya. Karena kamu nggak mau sih terlalu kayak yang ngebet banget ya, apalagi dengan keadaan pandemi sekarang ya. Untuk ingin menikah mah udah pasti ada lah, ada Ten of Pentacles di sini ya. Karena yang kamu inginkan adalah kamu ingin mapan dulu secara finansial, baru kamu mau menikah. Makanya kenapa untuk saat ini bukan berarti kamu nggak mau menikahi dia ya, bukan berarti kamu tidak ada komitmen ya, terutama nih untuk maskulin. Bukan berarti maskulin di sini nggak mau menikah ya, bukan berarti maskulin di sini nggak ada komitmen, tapi maskulin di sini dia itu pingin keuangannya atau karirnya itu stabil dulu ya. Karena kalau belum stabil, ya namanya menikah itu kan butuh pengeluaran ya. Jadi maskulin berpikir secara lebar, secara luas ya. Jadi dia juga nggak mau ngecewain pasangannya nanti kelak ya. Jadi kalau untuk ngebet atau buru-buru sih dia nggak ada keinginan seperti itu, saya lihat ya. Ya bagus sih, cuman jangan terlalu lama-lama ya. Kalau kamu masih muda sih it's okay, tapi kalau sudah tua kasihan ya, kasihan dianya juga, kasihan kamunya ya. Jadi jangan terlalu tua banget lah ya. Dan di sini ada Pack of Wands ya. Pack of Wands di sini menandakan bahwa
keseriusan kamu mungkin untuk jenjang ke pernikahan itu masih banyak bebannya, karena ada beban tekanan hidup yang kamu rasain saat ini. Jadi kalau untuk menikah, saya lihat misalnya kamu dealing dengan orang yang berzodiak Libra, saya lihat dia kalau untuk keinginan menikah, misalnya kamu lagi pacaran sama dia untuk menikah, saya lihat dia belum ada, karena dia nggak mau terburu-buru. Jadi bisa dipastikan kalau kamu misalnya ingin buru-buru, ya dia nggak bisa seperti itu ya. Ya mungkin kamu bisa cari yang lain. Tapi saya pastikan untuk sekarang-karang sih saya lihat dia belum siap ya. Mungkin 2 atau sampai 5 tahun dia baru siap. Tapi kalau untuk sekarang enggak. Tapi gimana dong Cek kalau umur aku udah tua? Ya kalau kayak gitu coba tanyain aja sama dia, kamu serius gak sama aku? Kapan mau nikahin aku? Gitu misalnya. Misal kata dia 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya tapi jangan berdasarkan ucapan aja ya. Kalau kita udah berumur, apalagi wanita, memang sih alangkah baiknya kita cari seseorang yang seriusin, yang mau nyeriusin kita ya. Kita kan terpaut dengan umur. Jadi kalau sampai dia belum ada komitmen seperti itu ya cobalah cari lagi ya, karena bingung juga sih, meskipun dia orang yang baik, tapi kalau nggak ada komitmen untuk menikah, kita juga repot ya. Ya itu keputusan di tangan kamu lah, gimana kamu omongin dengan pasangan kamu. Misal nggak usah ada perayaan, tapi proses itu aja, maksudnya di keagamaan aja, yang penting sah sudah menikah. Mungkin kamu mau yang seperti itu, jadi nggak usah ada perayaan-perayaan yang menghabiskan uang banyak ya. Di sini ada Queen of Cups. Kalau saya lihat sih kamu bakalan nerima sih, meskipun nanti pernikahannya nggak ada perayaan ya. Tapi kan tergantung ya, namanya kita menikah sekali seumur hidup ya. Namanya orang mau ada perayaan, meskipun nggak mewah, nggak megah ya, tapi lah dalam lubuk hati terdalam biasanya ya, apalagi terutama wanita ya, pasti menginginkan ya. Oke, di sini kalau untuk ya itu dia ada Two of Swords sih, dia sulit sih kalau diajak buat buru-buru nikah ya, dia agak sulit, dia belum bisa. Kalau saya lihat banyak bahan pertimbangan, terutama keuangan dan karirnya saya lihat. Jadi kalau kamu dealing dengan Libra ini, menurutku nggak mudah ya. Jadi mau nggak mau kamu harus ngomong sama orangnya langsung ya. Jadi jangan menduga-duga, tanya aja sama orangnya, nggak usah malu-malu ya. Oke, bottom of the decknya Pack of Swords ya, The Star, Three of Wands, The High Priestess ya. Nanti dia agak mengecewakan kamu ya, mengecewakan dalam hal apa yang kamu minta ke dia, misalnya untuk menikahi kamu. Aku lihat dia agak sulit nanti ya, jadi agak mengecewakan, meskipun kamu bisa menerimanya ya. Itu sih tergantung kamu sih ya. Dia sih it's okay, misalnya kalau kamu mau menikah dan milih putus, dia sih it's okay, dia bisa menerima, karena dengan kondisinya sekarang dia nggak mungkin bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan kamu, begitu ya. Jadi ini semua kembali lagi ke kamu. Aku juga agak sulit ya memberikan saran ya, tapi kalau aku jadi kamu, kalau umur aku sudah kayak begini, dia bilang seperti itu, misalnya kalau sampai 5 tahun lagi ya, kalau aku sih nggak bisa menunggu ya. Kalau aku cari yang lain yang mau seriusin aku, kalau aku sih kayak begitu. Tapi kan bagaimanapun kan keputusan di tangan kamu. Kamu mau menunggu ya it's okay, kalau kamu nggak mau menunggu ya tidak apa-apa ya. Kita lihat coba ke depannya, apakah kamu berjodoh. Misalnya kamu bisa menikah dengan dia nih, dengan orang yang kamu dealing saat ini kan, apalagi dengan keadaannya sekarang dia sulit ekonomi. Apakah kamu bisa berjodoh, maksudnya menikah dengan dia? Kita lihat.
Oke, apakah kamu bisa berjodoh dengan dia, menikah dengan keadaan ekonomi dia saat ini? Six of Wands, Two of Wands, Oke, bottom of the decknya ada Ten of Swords, Eight of Cups, Two of Cups, Two of Pentacles. Kalau saya lihat nanti ke depannya kamu akan bingung, ya. Kamu mau menunggu dia, tapi kayaknya kalau untuk menunggu kamu nggak akan lama deh. Awalnya aja kamu ngomong begitu, kamu akan menunggu, tapi saya lihat nanti ke depannya kamu nggak akan lama. Misalnya oke deh aku tunggu gitu ya, paling bertahan setahun atau mungkin kurang dari setahun ya, paling lama 2 tahun deh kamu akan menunggu. Tapi setelah kamu menunggu tidak ada perubahan yang keseriusan dalam diri dia, kalau saya lihat nanti ke depannya kamu akan mengundurkan diri. Jadi ibarat itu kamu nggak mau menunggu lagi karena tidak ada kepastian yang serius dari dianya. Karena kamu juga melihat ke depannya kamu juga kan mau menikah, apalagi dia tetap dengan pendiriannya. Saya lihat nih the strength, kayak kamu narik dia di sini ya, dia tetap pada pendiriannya dan dia belum bisa ya, dia mau fokus dengan tujuannya, Ace of Wands, dengan karirnya dan uangnya dulu. Makanya saya lihat nanti Ten of Swords kamu akan mencari yang lain, malah aku lihat. Dan di sisi lain ada yang suka sama kamu ya, ada yang menaruh perhatian ke kamu. Dan saya lihat sih ke depannya mungkin kamu akan nolak dia nih, yang orang baru ini ya. Jadi nanti ke depannya kamu akan putus dengan pasangan kamu, dan ketika kamu putus nanti ke depannya ada yang menaruh perhatian ke kamu ya. Meskipun awalnya kamu enggan, awalnya kamu nggak mau, awalnya kamu nggak suka, tapi lama kelamaan kamu bisa menerima dia ya, orang baru ini tentunya. Oke, kita lihat pesan angel untuk kamu, pesan angel untuk Libra Oktober 2020. Ya, kalau kamu dealing dengan Libra sih ya begitu ya, Libranya belum mau serius ya, energi bisa kebolak-balik ya, bisa Libra yang diperlakukan seperti ini, bisa kamu yang diperlakukan seperti ini. Jadi jangan jadi patokan ya, energi bisa vice versa. Oke, pesan cinta oleh angel, do something for someone, give your attention to another ya, lakukan sesuatu untuk seseorang ya, mungkin untuk orang yang kamu cintai ya. Mungkin dalam keadaan saat ini mungkin angel menyarankan akan lebih baik kamu atau mungkin Libra di sini lebih memperhatikan pasangannya. Sebenarnya dalam hubungan kita sih emang nggak boleh seharusnya ya, kita ngerti lah kondisi ekonomi dan sebagainya, kita ingin mapan dulu dan sebagainya ya, saya ngerti. Tapi kan kalau kayak begitu caranya kan kasihan dengan pasangan kamu ya. Kalau kayak gitu ngapain kamu pacaran ya, lebih baik kan putus, lebih baik nggak usah pacaran kalau kamu ingin fokus dengan finansial. Apalagi untuk nungguin kamu ini masih lama untuk keseriusannya ya. Jadi kalau saran dari aku, misalnya kalau kamu belum ada keseriusan untuk menetap, untuk menikah dan sebagainya, ya udah kamu jangan pacaran dulu deh, kasihan anak orang. Mendingan kamu fokus dengan finansial kamu. Kalau setahun 2 tahun it's okay, tapi kalau sampai lebih dari itu agak keterlaluan, kasihan sama anak orang ya. Aku juga nggak tega jadi ngejagain jodoh orang ya. Oke, itu aja ya untuk Libra ya, semangat loh ya, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah ya, dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.